Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Widiantara, NPM 215061052. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Oracle Academy pada modul 8. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, di sini ada membahas historical data modeling. Hmm, Jadi pada pembahasan kali ini ialah hubungan antara waktu, pengaruh waktu terhadap terhadap sebuah entitas, di mana di mana kita itu dapat menggunakan sebuah entitas, menghubungkan sebuah entitas dengan sebuah entitas lainnya. Contohnya pada seperti di bawah sini, yaitu hubungan dalam entitas perubahan gaji. Jadi jika kita menambahkan histori gaji, jadi pada entitas kali ini kita bisa melihat bahwa seperti gambar di pada gambar di ini, ada gambar ini, employee itu kita bisa mengetahui si employee itu dapat kapan dia mendapatkan gaji, dan juga dapat mengetahui gaji yang didapatkan dalam 1 minggu itu bisa dilihat dari histori gaji ini. Di sini ada contoh lainnya, yaitu mengenai model peminjaman. Dapat dilihat di sini, terdapat contoh peminjaman sebuah perhiasan yang di yang yang diberikan pemi, yang sebuah model peminjaman yang diberikan kepada sebuah artis film di sini. Contoh peminjaman itu seperti kalung dan segala macam jenisnya itu kepada sebuah artis film, yang biasanya itu digunakan pada saat artis tersebut menghadiri sebuah acara. Jadi pada kasus kali ini kita itu memerlukan sebuah track rental history. Contohnya itu seperti pada di bawah ini, memiliki sebuah entitas, sebuah artisnya atau movie star, dan juga entitas jenis perhiasannya. Untuk mm, menyelesaikan kasus di atas itu, kita bisa menggunakan resolve many to many seperti pada gambar di bawah ini. Karena dengan menggunakan resolve many to many, jadi
menggunakan resource manajemen ini kita dapat mengetahui bahwa si entitas movie star ini berhubungan dengan memiliki si entitas rental story ini memiliki hubungan. Jadi memiliki sebuah entitas baru yaitu rental story di mana kita dapat mengetahui dengan hubungannya dengan artis film ini. Jadi dengan adanya entitas rental story ini kita dapat mengetahui kapan si perhiasan ini dipinjamkan atau kapan dikembalikannya dengan menggunakan resolve many to many ini. Eh, Mengapa di sini menggunakan resolve many to many? Karena seperti kasus jika si artis film ini meminjam perhiasan yang banyak atau lebih dari satu perhiasan. Selanjutnya yaitu untuk menentukan UID-nya dengan menggunakan Barrett Relationship. Namun, namun dalam menggunakan Barrett Relationship ini memiliki kekurangan karena pada kasus ini kedua artis. Jadi pada kasus kali ini itu memiliki kekurangan jika menggunakan Barrett Relationship. Contohnya jika jadi dia itu jadi contohnya itu ada dua artis yang meminjam sebuah perhiasan. Jadi, jadi pada kasus ini tuh misal ada satu perhiasan sudah dipinjam oleh artis satu. Namun si artis dua ini juga ingin meminjam perhiasan yang sama yang sudah dipinjam oleh artis satu. Nah, itu tidak bisa, tidak boleh. Di sini dengan adanya rental debt akan memperbolehkan sebuah artis film ini meminjam. Jadi dengan ada rental debt ini, seperti pada kasus sebelumnya, nah dengan ada rental debt ini bisa dibagi waktunya. Jadi artis satu, artis dua itu bisa meminjam perhiasan yang telah dipinjam oleh artis satu, namun dengan catatan dalam waktu yang berbeda. Nah, selanjutnya ada relationship antara artis movie star dengan jadi pada kasus kali ini itu
Si movie star ini tidak dapat meminjam eh, tidak dapat meminjam perhiasan lebih dari satu pada hari yang sama. Antara berhasil antara movie star dan rental story. Selanjutnya ini ada j- balance antara jellyfish ini. Jadi si perhiasan ini bisa direntalkan sekali pada hari yang sama. Jadi sekian pada bagian satu. Jadi kita kita bisa menggunakan perubahan waktu untuk mem- membuat track record historical. Nah, selanjutnya itu bagian dua. Pada bagian dua ini akan membahas sebuah perubahan pemodelan dengan konsep waktu. Bedanya dengan yang pembahasan pertama itu ialah jika yang pertama itu dia lebih ngebahas tentang riwayat atau histori atau biasa disebut dengan track recordnya. Namun di sini kita akan membahas waktunya, spesifik waktunya di antara entitas dan atributnya. Contohnya, contohnya perbedaan entitas hari di sini perbedaan antara entitas hari dengan atribut waktu. Contohnya seperti pada gambar ini pada gambar di sini memiliki entitas purchase yang sama namun berbeda pada yang dapat dilihat perbedaannya di sini yang bawah itu memiliki atribut high temperature dan low temperature dan yang atas tidak. Nah, pada gambar di ini bagian waktu dan high temperature dicoret karena sebuah barang. Jadi kenapa di sini dicoret? Karena dia atributnya tidak berhubungan. Karena di sini dia membahas tentang pembayaran. Karena di sini dapat dilihat non-UID atribut tidak dapat berhubungan dengan atribut lainnya. Ya, seperti halnya high level. Maka pada atribut high temperature dan low temperature dipecah menjadi entitas hari. Untuk nah dengan dipisahnya entitasnya ini kita bisa mengetahui kapan dan bagaimana kejadian itu terjadi. Jadi maka entitas purchase ini bisa di track sehingga entitas purchase ini bisa di track. Di sini ada pembahasan mengenai waktu. Contohnya di sini dapat dilihat ini adalah pembagian waktu pada sebuah festival sekolah di mana di sini terdapat beberapa booth dan juga terdapat beberapa volunteer. Mengapa di sini kasus ini kita membuat jadwal untuk si volunteernya? Nggak, karena kan jika di sebuah festival tidak mungkin satu volunteer
eh, berada di booth yang berbeda gitu. Jadi maka dibuat jadwal. Nah, untuk membuat jadwal tersebut bisa dilihat dapat di dapat menggunakan cara ini. Jadi di sini dibagi menjadi tiga entitas, yaitu entitas booth, entitas volunteer, dan satu entitas jadwal, di mana di sini dapat menentukan si volunteer ini bekerja di booth yang mana, gitu, di booth tertentu. Nah, jadi, nah di pada gambar ini menyatakan bahwa si volunteer ini tidak boleh bertabrakan jadwalnya. Jadi, contohnya si volunteer satu ini sudah memiliki jadwal di booth satu. Nah, si volunteer 2 itu tidak boleh memiliki jadwal juga di booth satu ini. Jadi tidak boleh kedua volunteer ini tidak boleh memiliki jadwal yang sama di booth yang sama. Tuh. Nah, nah bisa dilihat nih waktu mulainya tidak tidak boleh memiliki antara waktu mulai dan waktu akhir tidak boleh tidak boleh ada volunteer yang sama di booth yang sama gitu. Kecuali si volunteer satunya ini dia sudah selesai dia jadwalnya di booth satu ini. Maka si volunteer dua ini bisa mengisi jadwal di booth satu karena si volunteer satunya sudah selesai. Itu kasus tersebut disebut dengan conditional non-transferability. Disebut conditional non-transferability. Nah, untuk kasus ini yang lainnya itu ada yang disebut dengan non-transferability. Bedanya dengan conditional non-transferability itu dia pada gambar itu memiliki sebuah gambar diamond di tengah ini. Artinya, jadi untuk non-transferability ini dia tidak boleh ada volunteer lain di booth yang sama. Jadi misal di booth satu sudah ada volunteer satu. Nah, di booth satu ini tidak boleh ada volunteer dua gitu. Beda halnya dengan conditional non-transferability, dia dia memiliki sebuah syarat di mana jadi untuk conditional non-transferability memiliki syarat di mana untuk di booth yang sama itu bisa diisi oleh dua volunteer, namun dengan syarat di waktu yang berbeda. Misal volunteer satu sudah selesai, baru volunteer dua masuk. Nah, itu baru bisa. Untuk yang non transferability ini tidak bisa. Dia satu booth hanya oleh satu volunteer saja. Seperti itu. Selanjutnya pada bagian 3 itu akan membahas perubahan modeling dari segi harga. Ya, sebelumnya adalah segi waktu, yang pada bagian 3 ini dia akan membahas harga. Dengan adanya perubahan harga ini sangat penting bagi bidang bisnis gitu untuk perubahan harga ini. Namun dengan adanya sebuah perubahan harga ini kita memerlukan sebuah track record. Nah, dengan adanya
perubahan waktu ini kita kita memerlukan dua entitas itu dengan produk dan price. Jadi kita bisa menentukan dengan adanya harga ini kapan masuk dan kapan keluar si produknya ini dengan harga ini. Sehingga kita dapat melacak si barang tersebut. Contohnya pada gambar di bawah ini, dia memiliki tiga entitas, yaitu entitas pembayaran, produk, dan entitas harga. Pembayaran ini, pada entitas pembayaran ini, dia dapat membeli banyak, dapat melacak, ya, dapat menentukan si dari pembelian ini dapat menentukan banyaknya produk yang dibeli dan dari price-nya ini dapat si maka dan dari price ini akan menentukan harganya. Jadi dia saling berhubungan. Dengan menentukan harganya itu kita dapat menemukan kapan transaksi itu atau sebuah produk itu dibeli. Jadi kita bisa melacak asal pembelian produk ini atau produk ini dibeli gitu. Contoh lainnya itu ada journaling. Contohnya, contoh lainnya itu ada journaling, yaitu untuk menentukan apakah nilai yang sebelumnya itu perlu dicatat atau perlu ya dicatat itu. Contohnya pada gambar di bawah ini, contohnya itu adalah perubahan gaji dan perubahan gaji seorang karyawan gitu. Biasanya jurnal ini tuh mencatat siapa yang berubah gaji ini, perubahan gaji ini gitu. Untuk informasi lainnya, untuk informasi lainnya itu bisa ditambahkan oleh masing-masing orang. Jadi maka tidak terbatas untuk informasi lainnya. Se- Maka baik itu selanjutnya itu pada bagian 4 ini adalah konvensi gambar untuk memudahkan dalam membaca. Ada pada pembahasan ini ada dua jenis konvensi gambar. Yang pertama itu yang meletakkan. Jadi ada dua jenis konvensi gambar ini. Yang pertama itu yang meletakkan entitas volume tinggi itu di bagian kiri atas dan yang meletakkan entitas volume tinggi di bagian kanan bawah. Nah, untuk dengan catatan kita harus konsisten menggunakan salah satu dari kedua konsep ini saja. Jika menggunakannya berbarengan, misal ada yang kiri atas, ada yang kanan bawah, itu akan menyulitkan pembaca gitu. Dan juga kesulitan dalam membacanya. Dan
untuk entitas volume tinggi ini akan sebagai biasa biasanya akan sebagai pusat atau sebagai acuan gitu si entitas volume tinggi ini. Dan juga entitas volume ini akan memiliki relasi yang paling banyak, relasi entitas paling banyak. Nah, untuk entitas yang bagian kiri atas itu memiliki kaki gagak yang mengarah ke bawah, ke selatan, dan juga ke arah east, kanan. Kebalikannya dengan yang entitas volume tinggi kiri atas itu, kebalikan dari kebalikan dari entitas volume tinggi yang berada di kiri atas. Nah, bedanya untuk entitas volume tinggi yang berada di kanan bawah, dia memiliki kaki gagak yang mengarah ke atas dan yang mengarah ke kiri atau barat. Nah, kejelasan itu, kejelasan dalam gambar itu adalah sebuah kunci. Tujuan tujuan dari buatan gambar ini untuk merepresentasikan tujuan membuat diagram untuk mempresentasikan model yang akan digunakan untuk dijelaskan untuk kepada orang banyak, sehingga diperlukan sebuahnya kejelasan dalam membuat diagramnya. Untuk kejelasan dan pemudahan dalam membaca RD itu, hindari garis yang bertabrakan, hindari entitas yang saling tumpuk, dan hindari relasi yang memotong entitas. Gunakan gunakan banyak ruang putih atau biasa disebut ruang kosong. Jadi dipotong atau dipecah menjadi beberapa bagian kecil atau yang biasa disebut subdiagram. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini kita lebih memilih sebelah yang kanan. Kita secara umum atau yang mungkin kita gunakan itu, kita akan mungkin menggunakan sebelah kanan karena dia lebih mudah dibaca. Tidak menggunakan kiri, dia saling memotong, saling bertabrakan, itu akan sulit untuk dibaca. Karena jika menggunakannya akan memudahkan pembaca untuk membacanya. Nah, selanjutnya ini subdiagram. Jadi, jika Jik- jadi jika kamu memiliki sebuah diagram utama yang sangat besar gitu, kita memerlukan subdiagram yang digunakan untuk pembeda sehingga kita dapat menjelaskan kepada orang tertentu pada bagian tertentu gitu. Contohnya di sini, pada gambar sini adalah mengenai employee atau karyawan. Jadi di sini kita eh, membahas hanya membahas sebuah karyawan saja, dia kerjaannya apa atau dia di mana gitu. Jadi dia hanya menjelaskan satu bagian saja, yaitu pekerja. Di sini selanjutnya ada subdiagram lokasi. Jadi misal kita ingin menjelaskan sebuah lokasi saja, jadi kita hanya perlu memerlu perlu menggunakan subdiagram lokasi saja. Misalnya contoh lainnya, pada kita perlu menjelaskan sebuah pengguna. Misalnya, nah,
kita menggunakan subdiagram pengguna untuk menjelaskan kepada pengguna gitu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.